Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Apis Syam. Kali ini saya coba memberikan satu tutorial tentang bagaimana cara menanam bakalan bonsai serut agar bisa berhasil dengan baik dan sangat memuaskan hasilnya. Nah, kebetulan dari teman ada yang meminta ini karena katanya masih sering dan bahkan sangat sulit untuk menumbuhkan bakalan bonsai serut. Nah, saya pribadi teman, serut ini cukup mudah tumbuh. Ya, jadi bukan hanya dari hasil dongkelan, tapi dari hasil stekan pun itu tumbuh dengan baik. Nah, tentunya di sini yang sangat diperlukan adalah prosesnya. Bagaimana teknik yang kita lakukan supaya apa yang kita tanam, termasuk misalnya jenis serut atau yang lain, bisa tumbuh dengan baik. Nah, namun sebelum itu teman, supaya bisa lebih meyakinkan ke teman-teman tentang bagaimana mudahnya menumbuhkan bakalan bonsai serut, baik dari hasil dongkelan maupun dari hasil stekan. Baik, saya akan coba perlihatkan yang dari stekan. Ya, di sana itu teman di depan ya. Baik, saya akan jeda dulu. Nanti di sana saya akan coba tunjukkan. Di depan ini teman ada beberapa bahan bonsai saya yang saya ambil dengan cara stek. Ya, salah satunya ini teman, awalnya ini batang dari bawah ya, dari pohon itu, kemudian ini adalah cabang, kemudian saya jadikan sebagai batang utama pada bahan bonsai ini. Sampai di sini ya. Kemudian batang yang tadinya saya potong ini saya belah, jadi yang saya ambil sekitar 1/4 saja, dengan harapan di bagian bawahnya nanti akan tumbuh banyak sekali akar. Ya, ini diameter batangnya ya sekitar 18 cm. Jadi teman-teman bisa lihat ini ya, lumayan besar. Kemudian di sana juga ada satu bahan bonsai saya yang juga dari hasil stekan. Ya, ini kemarin saya pruning. Besar juga ya, jadi diameternya ini 16 cm ya, teman-teman bisa lihat ini di layar. Kemudian di sebelah juga ini ada dari stekan juga ya. Ini yang paling menarik karakter batangnya, jadi gerak dasarnya ini memang menarik sekali, dan bagian bawah ini cukup besar teman. Ya, inilah kelebihan utama kalau kita ambil bahan bonsai dari stekan. Jadi kita bisa bebas memilih liukan-liukan atau lekukan-lekukan batang yang akan kita ambil. Ini diameter pangkal batang ya 18 cm. Jadi lumayan besar. Kemudian ini juga ada satu bahan bonsai saya yang baru saja saya ground ini. Jadi baru 1 hari yang lalu saya ground. Ini diameter pangkal batang 30 cm. Jadi lumayan besar ya. Dan semuanya tumbuh dengan baik. Nah, ini juga teman bakalan bonsai serut saya yang luar biasa besar ya. Jadi bentuknya juga yang terunik ya. Nah, ini sudah subur sekali. Ya, ini juga di sebelahnya teman. Ya, sangat unik juga ya. Nah, ini juga sudah tumbuh subur dan sudah panjang, tetapi saya tidak pernah potong supaya cepat membesar ini. Jadi sekali lagi bahwa menanam bakalan bonsai dari stekan ataupun dari hasil dongkelan jenis serut itu sangat mudah. Nah, yang penting teman-teman mengikuti apa yang saya berikan dalam video ini. Ya, baik, saya akan coba lanjut untuk proses
dari bahan bonsai yang satu itu. Nah, sekarang saya akan coba kembali ke bakalan bonsai saya yang sementara saya proses ini. Jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah merapikan semua bekas potongan, mulai dari potongan pangkal batang, kemudian potongan akar. Ya, jadi kita usahakan memotongnya itu agak meruncing seperti ini. Ya, jadi semuanya itu kita bikin seperti itu. Tujuannya kenapa? Karena ini akar pertama itu nanti pada saat kita tanam keluarnya melalui di sini. Nanti setelah ada yang tumbuh di sini, barulah kemudian akar-akar lain pada bagian yang tenggelam itu juga akan menyusul. Jadi kalau di sini gagal, maka otomatis itu akan lambat sekali pertumbuhannya. Nah, bisa jadi akan mati. Nah, karena itulah teman, diupayakan bekas potongan itu serapi mungkin. Ya, jangan sampai ada yang pecah atau lebih-lebih kalau hancur kulitnya. Jadi ini harus betul-betul kita hati-hati pada saat kita mendongkel. Jangan sampai akar atau pangkal batang itu jadi hancur sehingga nanti bisa menyebabkan matinya dari bakalan bonsai itu. Kemudian setelah ini nantinya teman, saya akan cuci bersih. Mulai dari pangkal batang ini semuanya saya cuci. Di bagian bawah ini tujuannya untuk merangsang tumbuhnya akar. Jadi terutama yang tenggelam nanti yang kita timbun, itu tujuannya untuk merangsang tumbuhnya akar-akar baru. Sedangkan di bagian atas ini juga dicuci, disikat dengan tujuan agar pori-pori dari kulit ini terbuka sehingga memudahkan juga keluarnya tunas-tunas baru. Jadi inilah bagian-bagian dari langkah-langkah untuk menumbuhkan bakalan bonsai serut. Insya Allah bakalan bonsai saya ini nantinya saya akan coba tanam dengan gaya rakit atau dalam istilahnya itu rough style. Nanti di bagian sini tenggelam teman, kemudian di tengahnya ini saya usahakan terangkat. Jadi ibaratnya pohon yang tumbang, kemudian di ujung ini nantinya teman akan saya bengkokkan ke bawah supaya kesannya cabangnya menyentuh tanah dan tumbuh lagi batang ke atas. Nah, di sini saya sudah mengadakan proses ya, jadi saya gergaji ini kira-kira sampai 1/4 saja yang tersisa di atas. Ya, ini juga jadi ada 3 di sini saya buat. Nah, untuk membuat tenis seperti ini teman, diupayakan bakalan bonsai itu dalam keadaan sudah agak layu. Jadi jangan begitu didongkel hari ini juga langsung kita tekuk, itu sangat berisiko patah. Nah, kalau sudah agak layu, jadi ini dari kemarin ya, jadi kemarin ini saya dongkel bersama dengan teman. Hari ini saya coba proses, berarti sudah agak layu sedikit dan insya Allah ini tidak akan patah. Kemudian nanti setelah ditekuk, saya akan coba balut dengan isolasi supaya tidak dimasuki air. Karena kapan dimasuki air pada saat kita siram itu beresiko membusuk. Ya baik, saya akan coba proses. Nah, sekarang bisa teman-teman lihat, ini sudah saya tekuk dan berhasil dengan baik tanpa adanya masalah. Jadi akar yang tadinya lurus itu sekarang sudah bengkok seperti ini.
Dan insya Allah nanti posisi tanamnya seperti ini teman. Ya, jadi akan tampak sekali gaya rakitnya. Sekarang sudah selesai dibersihkan, jadi diupayakan sebersih mungkin. Makin bersih kemungkinan untuk tumbuhnya akar, tumbuhnya tunas itu semakin besar. Selanjutnya untuk media tanam, ya terkhusus bagi teman-teman yang masih sangat pemula dan selalu mengalami kesulitan dalam menumbuhkan bakalan bonsai serut. Sebaiknya teman-teman menggunakan media dari pasir bangunan atau pasir coran ya, karena kita ketahui bahwa pasir bangunan atau pasir coran yang seperti ini sifatnya sangat poros atau tidak menyimpan air. Jadi faktor utama kegagalan daripada sebuah bakalan bonsai adalah terjadinya pembusukan pada pangkal batang akibat dari terlalu lembabnya media tanam yang kita gunakan. Ya, namun sebelum digunakan supaya lebih maksimal, sebaiknya teman-teman ayak dulu dengan menggunakan kawat ram dengan ukuran 1/4 inci. Ya, jadi teman-teman bisa lihat ayakan saya ini. Ini saya buat dari kawat ram ukuran 1/4 inci. Ya, sehingga hasilnya teman-teman bisa lihat di layar ini lumayan bagus. Tidak terlalu halus dan tidak juga terlalu kasar. Ya, sehingga ini sangat mempercepat pertumbuhan akar dari bakalan bonsai, khususnya untuk bakalan bonsai serut. Bagi teman-teman yang masih sangat pemula dalam menanam bakalan bonsai yang baru saja didongkel, saya harapkan agar menghindari penggunaan pupuk kandang. Apalagi jika pupuk kandang yang teman-teman miliki tidak kering betul, karena bisa menimbulkan hawa panas dan bahkan bisa menjadi sumber tumbuhnya dari berbagai hama di dalam media tanam tersebut. Nah, sebenarnya boleh saja kalau memang teman-teman ingin menambahkan pupuk kandang supaya bisa lebih subur, tetapi dengan catatan pupuk kandang yang kita akan gunakan itu betul-betul sudah diolah dengan baik.
Nah, saya sendiri teman, dalam mengolah pupuk kandang itu ada beberapa tahapan yang saya lakukan. Pertama, saya jemur setiap harinya selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian setiap minggunya saya taburi dengan sepin untuk membunuh hama-hama yang ada di dalam pupuk kandang itu. Nah, kalau prosesnya demikian, maka itu bisa digunakan sebagai campuran media tanam. Nah, tetapi sekali lagi, kalau memang teman-teman tidak mampu melakukan proses yang seperti itu, sebaiknya jangan dicampur media tanamnya, apalagi untuk menanam bakalan bonsai yang baru saja didongkel. Nah, bahkan untuk bakalan bonsai yang sudah tumbuh pun ketika akan ganti media, sebaiknya lakukan proses seperti yang saya lakukan pada pupuk kandangnya agar betul-betul kering dan steril. Selanjutnya teman, untuk tanamnya nanti diupayakan disungkup. Ya, meskipun sebenarnya tanpa sungkup bisa tumbuh, tetapi kalau disungkup itu lebih meyakinkan dan juga tidak memungkinkan terjadinya pengeringan pada bagian ujung batang di atas ya. Jadi biasanya kalau tidak disungkup ada bagian di atas yang tidak bisa tumbuh tunas karena terlanjur kering. Nah, kalau disungkup itu tidak akan ada yang kering. Itu kelebihan daripada proses sungkup. Nah, untuk tempat penyimpanan nantinya diupayakan di tempat yang teduh. Tetapi teman-teman juga harus ketahui bahwa tumbuhan itu membutuhkan juga sinar pagi. Karena itu sebaiknya ditempatkan di tempat yang kira-kira terkena sinar pagi sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Jadi lewat dari jam 10 itu sudah tidak bagus lagi untuk bakalan bonsai. Nah, biasanya bonsai yang ditempatkan di tempat yang terlalu lembab atau tidak terkena sinar matahari sama sekali, itu biasanya tumbuh jamur ya. Jadi untuk menghindari tumbuhnya jamur, maka diupayakan terkena sinar pagi sampai jam 9 atau jam 10 pagi. Nah, ini juga untuk mempercepat proses pertumbuhan dari bakalan bonsai. Nah, untuk video selanjutnya teman, insya Allah saya akan buatkan lagi tutorial pada saat ini ditanam. Nah, karena di sini bakalan bonsai saya ini ada banyak akar di atas, nanti saya akan coba tanam serut rasa beringin ya. Jadi nanti saya akan coba buat akarnya itu seperti akar beringin menggantung ya. Jadi untuk prosesnya itu mungkin agak panjang, mulai dari teknik penanamannya dan sampai kepada yang lainnya, sehingga saya harus membuatkan satu video yang khusus tentang teknik tanam serut rasa beringin ini. Kemudian yang terakhir teman, ini juga yang sering menjadi masalah ketika teman-teman terlalu cepat membuka sungkup dari bakalan bonsainya. Nah, terkadang baru tumbuh beberapa tunas sudah dibuka sungkup, padahal itu belum menjamin adanya akar di bawah. Jadi biarpun panjangnya seperti ini teman, ya kalau belum ada tunas yang tumbuh di ketiak daun, maka itu belum ada akar yang berfungsi di bawah. Tetapi kalau misalnya meskipun tidak terlalu panjang, tetapi sudah ada seperti ini tumbuh di ketiak daun, berarti sudah ada akar yang berfungsi di bawah. Jadi ini tumbuh akibat adanya akar yang berfungsi, jadi akar baru yang berfungsi. Jadi kalau cuma tunas saja itu belum tentu, mungkin saja karena sisa-sisa kambium. Nah, kalau sudah panjang begini ya, ini sudah saya jamin 100% tumbuh. Jadi ini dulu adalah bakalan bonsai saya yang saya tata dengan cara disensor ini teman. Ya mungkin teman masih ingat videonya itu.
Ya, sekarang sudah mulai subur, alhamdulillah. Ya, jadi tidak ada lagi keraguan kalau ini nantinya bisa gagal. Ya, demikianlah teman video saya kali ini. Semoga apa yang saya posting bisa membantu teman-teman, khususnya bagi teman-teman yang pemula dan kesulitan untuk menumbuhkan bahan atau bakalan bonsai serut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.